Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anda semuanya. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Sudah makan tadi? Belum. Sudah? Belum. Belum? Besok usahakan makan dulu ya sebelum ke sekolah. Ya, biar lebih semangat ke sekolah. Oke, sebelum kita mulai belajar seperti biasa, Ananda kalau ada nampak sampah di samping kiri, di bawahnya, tolong diambil dan tolong dibuang. Ada nampak sampah? Sedikit? Tidak ada? Oke, sudah nampaknya sudah bersih semua ya. Oke, baik Ananda, sebelum kita lanjutkan ya, tolong ketua kelas siapkan dulu. Silakan. Siap, gerak. Sebelum belajar, marilah berdoa. Berdoa, mulai. Salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Ananda, sebelum kita mengambil absen ya, seperti biasa kita mengaji dulu. Mari sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. Silakan. Mudah-mudahan dengan dibacakan ayat suci Al-Quran tadi, pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Ya, amin ya rabbal alamin. Oke, kita mengambil absen dulu ya. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 11 ya. Sini ya. Bella Permata. Cahaya Rembulan, Cantika, Dani, Devi, Diki, Dinda, Faiza, Fanya, Fazira, Febria Wulandari. Hadir, Pak. Flora Sahri. Gusri. Intan. Kasih. Lydia.
Liliana, Lola, Melda, Meliza, Moza, Muhammad Ilham, Rahmi, Safika, Sasta, Sonil, Tessa, Tiara Arifin, Wilda Putri. Oke, tampaknya Nanda yang masih ada teman-temannya yang tidak hadir, yang mudah-mudahan minggu depan hadir semuanya. Ya, amin. Oke, sebelum kita lanjutkan, seperti biasa kita akan melaksanakan permainan. Ya, nah silakan semuanya berdiri dulu. Ayo, ya biar lebih tambah semangat lagi. Ya, nah silakan atur jaraknya dengan temannya dulu dikit. Ya, boleh di dikit. Ya, geser Anda sini. Geser sini boleh. Ya, biar agak tambah jarak. Sini, geser ke depan dikit. Nah, ini juga boleh dikit. Ayo berdiri. Nah, perhatikan. Ya, perhatikan. Bisa perhatikan. Hari ini kita melaksanakan SBG. Ya, perhatikan. Judulnya adalah tembak angka yes oke. Ya, saya ulang sekali lagi. Ya, SBG pada hari ini adalah namanya tembak angka yes oke. Cara permainannya adalah ya nanti berhitung dulu. Berhitung, kemudian kalian hafal nomornya masing-masing. Saya ulang sekali lagi, hafal nomor kalian masing-masing. Nah, oke, sekarang kita berhitung dulu. Ya, berhitung mulai dari Desa. Silakan. 1, 2, 3, 4, 25 ya. Sudah hafal angkanya masing-masing? Hafal angkanya masing-masing. Nah, caranya ya, ketika nanti contoh ya, saya bilang satu termasuk bilangan ganjil. Jawabannya adalah 1 yes. Bagaimana? 1 saya bilang ya, berarti yang nomor 1 siapa tadi yang nomor 1? Tessa bilang 1 yes. Kemudian bilang angka terserah kamu ya sampai angka 25. Contoh 1 yes 25. Orang yang angka 25 jawab ya. 25 ada bilangan ganjil. 25 yes. Nah, bilang lagi angka selanjutnya. Nah, seperti itu. Sama ya. Kalau yang genap ya, misalkan 1 tadi. 1 yes 10. Siapa yang 10? 10 oke. Nah, bilang lagi angka selanjutnya, terserah kamu. Ya, sampai angka 25. Paham semua ya? Oke, tepuk tangan dulu untuk kalian semua, biar tambah semangat. Mengerti permainannya? Mengerti? Yang salah nanti duduk. Ya. Nah, kita coba dulu, oke. Kita coba dulu. Ya, 10. Bilang 10-nya dulu. 10 oke, 11 misalkan. Maka 11 kalian jawab juga 11. Ya. Ulang lagi. Kita tes dulu ya. 9. Ya, seharusnya saya bilang 9 ya. 9 yes. Nah, bilang angka terserah kamu mau berapa. Ya, kalau nanti sebut 8, berarti angka 8 nyebut belum. Perhatikan. Yes, 9 yes, 8. Yang 8 juga jawab. 8 oke, 10 contohnya. Ya, yang 10 langsung jawab. Nah, seperti itu. Bisa Anda? Tes sendiri. Jangan tepuk kameranya. Oke. Bisa kita mulai? Yang salah gugur. Ya. Oke. Sudah paham semua ya? Tidak ada lagi mau ditanyakan? Kita mulai. Konsentrasi. 7. Belum. Ya.
Hitungan dulu nomornya, ya. 7, yes. Nah, bilang angka berapa yang mau menentukan. Paham ya? Kita ulang lagi ya. Biar lebih semangat lagi ya. Tepuk tangan dulu. Oke, konsentrasi. Konsentrasi. 9. 9 yes. Langsung dulu. Oke, S20 Ya, oke. dulu. Ulang ya, Pak. Nah, perlu diulang lagi. Iya. Oke. Tadi kan kita sudah berhitung tuh. Kita ulang lagi berhitung. Ya, mulai dari berhitung. Kita ulang lagi berhitung ya. Nah, mulai dari Tessa, silakan. Keraskan suaranya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 24, 25, 26. Ya. Dah, sudah hafal angkanya masing-masing? Halo, sudah hafal angkanya masing-masing? Ya, cara permainan perhatikan dulu. Biar kalian paham, perhatikan. Perhatikan dulu. Nanti tidak paham. Cara permainan adalah menembak angka yes okay. Ya, kalau angkanya ganjil, jawabannya adalah yes. Bilang angka selanjutnya. Terserah kalian mau berapa. Misalkan mau menembak temannya boleh. Namanya kan kita menembak-nembak angka. Contoh, perhatikan. 7 saya bilang. 7 berarti yang nomor 7 jawab 7 yes. Bilang nomor berapa yang mau kalian bilang. Misalkan nomor 12. 7 yes 12. Yang nomor 12 juga menjawab. 8 oke. Ya 12 oke. 15 contohnya. Yang 15 dilanjutkan. 15 yes oke. Maaf 15 yes. Bilang angka selanjutnya. Ya, bilang nomor temannya. Paham? Paham. Kalau nomor 1, 3, 5, 9, 11 itu yes jawabannya ya. Pokoknya yang Pokoknya kalau ganjil yes. Kalau yang genap angkanya oke. Bilang nama teman selanjutnya. Bisa kita mulai? Bisa mulai? Bisa. Oke, konsentrasi. Konsentrasi. 12. 11 oke. Terlalu lama. Dulu. Terlalu lama dulu ya. Dulu konsentrasi ya. Dulu. Yang salah dulu. Ya, konsentrasi. Konsentrasi. 19. 19 yes. 18 18 oke, 20. 20 oke. 3. Yuk. Yes. 2 oke, 8. Terus. 8 oke, 9. Terus. 9 yes, 14. 14 oke, 15. Siapa 15? Ya, oke. Apa balik ya? Sudah mengerti ya? Sudah mengerti? Satu kali lagi. Ya, sebelum kita belajar satu kali lagi. Masih nomornya tadi. Ya, yang sudah gugur duduk saja. Ya. Konsentrasi. Konsentrasi. 5. 5 yes, 3. 3 yes, 2. 2 oke, 8. 8 oke, 10. 10 oke, 12. 15 siapa? Oke, tampaknya ya sudah ada yang konsentrasi dan ada yang belum. Tepuk tangan dulu untuk belajar. Silakan dulu. Ya, tadi ada ya. Silakan ya. Kita mulai fokus kembali. Ya, tadi untuk menambah semangat belajar Ananda. Oke, baik Ananda. Ya, sebelum kita mengenali produk dalam negeri materi kita hari ini, coba perhatikan ya. Ya, kita ingat dulu materi minggu lalu. Masih ingat materi yang kita pelajari minggu lalu? Masih? Apa materi kita minggu lalu?
Oke, ya pintar ya. Pancasila sebagai ideologi. Apa maksud Pancasila sebagai ideologi negara Guru kemarin? Guru perhatikan. Guru perhatikan dulu. Apa maksud Pancasila sebagai ideologi minggu kemarin? Silakan. Berdiri. Silakan. Adalah sarana pemersatu masyarakat dan pengaruh motivasi bangsa untuk berusaha. Tepuk tangan. Pancasila sebagai ideologi maksudnya adalah sarana pemersatu bangsa dan untuk mencapai cita-cita bangsa. Siapa lagi yang bisa jawab? Silakan, Tessa. Berdiri. Pancasila sebagai ideologi negara berarti Pancasila dijadikan ideologi sebagai pedoman oleh masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan. Tepuk tangan. Ya, minggu kemarin ya Pancasila sebagai ideologi Pancasila itu disebut sebagai bahwa Pancasila itu dijadikan sebagai pedoman atau pegangan hidup dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Oke, berarti sudah paham materi yang minggu lalu. Oke, perhatikan ya untuk minggu ini, ya untuk hari ini kita akan mempelajari ya materi tentang mengenali produk dalam negeri. Ya, paham kalian apa itu produk dalam negeri? Seperti batik, ya, dan masih banyak yang lain. Jadi hari ini, ya kita masih belajar menggunakan model seperti model minggu kemarin, yaitu model problem based learning, yang mana kita belajar mulai dari masalah. Ya, paham ya? Nah, sekarang kita lanjutkan, ya. Nah, Ananda, adapun perhatikan semuanya dulu. Kelompok berapa ini? Perhatikan dulu. Ya, jangan bicara saja. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama nanti kalian bisa mengenali produk apa saja yang berasal dari Indonesia. Kemudian yang kedua adalah kalian nanti mampu ya mendukung karya-karya yang ada dalam negeri. Kemudian apa saja indikatornya? Yang pertama adalah bagaimana kalian nanti bisa menuliskan ya produk yang berasal dari Indonesia. Kemudian kalian bisa nanti menjelaskan ya produk yang berasal dari Indonesia, dan terakhir nanti kalian bisa ya menentukan apa saja produk yang berasal dari Indonesia dengan tepat. Ya, jadi Ananda, ya, jadi setiap kita belajar itu pasti ada tujuan kita belajar. Nah, dengan materi hari ini, yang mudah-mudahan nanti kalian bisa mengenal ya apa saja produk dari dalam negeri, biar bisa menambah wawasan Ananda semuanya. Ya, mungkin hari ini kalian belum bisa mengenal ya produk yang berasal dari Indonesia ataupun dari daerah kalian sendiri. Nah, dengan kita belajar hari ini, kita bisa mengenal ya, bisa belajar apa saja produk-produk yang berasal dari Indonesia. Nah, jangan main HP dulu ya, bukan HP-nya dulu. Nah, oke, kita lanjutkan. Oke, untuk selanjutnya ya, saya akan menayangkan video pembelajaran. Jadi nanti silakan kalian amati, pahami ya isi dari video yang Bapak tayangkan. Boleh kalian tulis ya masalah-masalahnya apa saja. Ya, bisa? Nah, sekarang kalian perhatikan dulu video ini ya. Oke, perhatikan video dulu Nana. Biasa, 5 budaya asli Indonesia ini diklaim negara lain. Oke, perhatikan video ini ya. Amati video ini baik. Sambil mengamati ya, boleh kalian catat poin-poinnya. Bayangkan dari Sabang sampai Merauke, kita Apa semua masalah yang ada dalam video ini? Ya, lalu ketika apa yang telah kita miliki itu diklaim oleh negara lain, apa kalian diam aja? Coba kawan perhatiin gaya bahasa yang digunakan sehari-hari antara orang Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. perhatikan baik. Jangan satu negara di suatu pulau yang terdiri dari beberapa wilayah kota dan kabupaten saja, kita udah bisa nemuin ratusan kebudayaan yang berbeda-beda, mulai dari bahasa, kebiasaan, pakaian daerah, lagu daerah, dan lain-lainnya.
ya. Mari kita mulai saja nonton video ini sampai habis. Namun sebelumnya tekan tombol subscribe jika belum dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan update video menarik lainnya. Sebagai warga negara yang memiliki banyak kebudayaan, kita tentunya memiliki rasa bangga tersendiri kepada Indonesia. Bayangkan dari Sabang sampai Merauke, kita udah kaya dari segi apapun. Lalu ketika apa yang telah kita miliki itu diklaim oleh negara lain, apa kalian diam aja? Jangan dong, jangan sampai terulang seperti 5 budaya asli Indonesia yang diklaim negara lain berikut ini. Tarian daerah, kain, lagu, sampai pulau kecil diklaim negara Malaysia. Klaim budaya Indonesia yang dilakukan Malaysia bahkan gak cuma 1-2 kali dan bukan hanya pada beberapa budaya Indonesia. Pemberitaan masalah yang satu ini mungkin lebih kencang dan lebih akrab di telinga kita. Mulai dari lagu daerah, tarian tradisional, hingga produk kain dan juga pulau kecil yang semuanya termasuk dalam warisan budaya Indonesia sempat diklaim oleh Malaysia. Mami boleh catat ya Nanda ya, apa masalahnya? Batik Jawa yang kini jadi desain produk dari Jerman. Dalam studi Adidas Materials of the World Project, produk Adidas yang menggunakan budaya batik Jawa ini hanya diproduksi sebanyak 1.000 unit saja. Ada beberapa produk yang menggunakan desain batik ini, seperti jaket, kaos, sepatu, dan topi. Kasus ini digunakan sebagai desain pada tahun 2006. Ada yang mendukung dan merasa bangga dengan penggunaan motif batik Jawa tersebut dan beranggapan bahwa budaya kita semakin dikenal oleh masyarakat dunia. Pro dan kontra terhadap kasus ini bergulir di antara masyarakat Indonesia. Kopi Gayo asal Aceh ini dikelola perusahaan multinasional Belanda. Masalah muncul ketika kopi asli Indonesia ini diproduksi perusahaan asal Belanda dan sempat diklaim sebagai produksi negara 1000 Hijriah tersebut. Warisan budaya Indonesia yang juga menjadi kebanggaan kita dalam bentuk minuman, salah satunya adalah kopi Yago yang asli dari Aceh. Siapa sangka jenis kopi Arabica ini pernah diklaim oleh Belanda. Apa masalahnya tuh ya? Perhatikan masalahnya dengan baik ya. Kopi Toraja diklaim perusahaan asal Jepang. Produk ini pernah diklaim oleh Jepang sebagai produk asli negara maju tersebut. Bahkan harga kopi Toraja ditawarkan sejak dibungkus oleh Jepang bisa mencapai Rp169.000 secangkir. Promosi dilakukan bahkan sampai terang-terangan. Mereka menyatakan kopi Toraja sudah menjadi produk yang berlabel K-Coffee. Tahun 2005, kopi Toraja yang merupakan budaya asli Indonesia, khususnya berasal dari Sulawesi Selatan, pernah menjadi bahan perdebatan dan perebutan antara Indonesia dengan Jepang. Kerajinan perak Pusat Suwarti Bali diklaim oleh warga negara Amerika. Bentuk kebudayaan lainnya yang sempat diklaim oleh negara lain adalah desain kerajinan perak Pusat Suwarti. Pengrajin perak asal desa Celuk Gianyar yang diklaim oleh warga negara Amerika. Mantan konsumennya yang menyatakan bahwa desain kerajinan perak tersebut sebagai hasil karyanya dan digunakan untuk kepentingan komersial. Jika sudah terjadi kayak gini, kasus klaim budaya oleh negara lain, mari kita bingung untuk merebutnya kembali dan cenderung menyalahkan pemerintah karena tidak peduli pada harta negara. Rasa bangga boleh saja kita miliki, namun perlu menerima konsekuensi untuk ikut serta dalam melestarikannya. Sebenarnya, kitalah yang paling depan menjaga untuk memulai perubahan dan revolusi mental, termasuk dalam upaya menjaga dan melestarikan budaya Indonesia. Jangan cuma marah, protes, lalu menyalahkan pemerintah. Cobalah kita introspeksi dengan diri kita, apa yang udah kita lakuin untuk menjaga hasil kebudayaan bangsa kita ini.
Teman-teman, inilah saatnya untuk mengisi Ya. ulang otak Anda dengan Itu informasi video pertama, yang ya. bermanfaat. Kita langsung Channel video ini kedua. Anda akan menemukan banyak hal menarik dan Oke, video pertama tadi sudah dicatat oleh Ananda ya. Sekarang kita lihat video kedua. Jadi sambil menonton video ini, kalian pahami apa masalah yang terdapat dalam video ini. Bisa kami ya? Ya, perhatikan. Nah, perhatikan video kedua ini. Ya, video kedua ini adalah video ilustrasi. Ya, ilustrasi tentang seseorang yang tidak mencintai produk dalam negeri. Silakan perhatikan. Aku Nadia, salah satu remaja milenial di era globalisasi. Pengaruh globalisasi saat ini mempengaruhi masyarakat Video baik ya. dari segi teknologi, sosial, maupun budaya. Sayangnya, globalisasi yang terjadi mempengaruhi masuknya budaya westernisasi sehingga menggeser gaya hidup masyarakat Indonesia. Remaja saat ini lebih suka mengenakan produk luar negeri. Mungkin mereka merasa lebih bangga dan lebih bergengsi ketika menggunakannya. Mau belanja ke mall? Tadi dia pergi ke mall. Ya, sekarang dia pergi ke mana lagi? Coba lihat. Bahkan jika dibandingkan saat ini, outlet brand luar negeri lebih ramai dibandingkan outlet pasar tradisional. Padahal harganya jauh lebih murah dan kualitasnya tidak kalah bagus.
Emang kamu gak mau nyoba baju kayak kita? Kamu gak bosen pakai baju-baju yang setiap hari kamu pakai? Enggak, aku bangga pakai ini. Gimana ya, Nat? Kalau kamu masih terus pakai baju kayak gini, kita gak mau temen sama kamu. Kita kan gak selevel. Malu ih, udah, ayo Put. Aku heran dengan semua ini. Banyak sekali orang yang menggunakan produk luar negeri. Padahal menggunakan produk dalam negeri merupakan wujud cinta dan rasa bangga kita terhadap tanah air. Meskipun begitu, aku yakin semua ini akan berubah. Nah, baik Ananda, ya. Sudah 2 video yang Bapak tayangkan ya, sebentar ya. Nah, baik Ananda, ya. Tadi sudah ada 2 video yang Bapak tayangkan. Ya, ada masalah-masalah yang terdapat dalam video tadi. Nah, sekarang ya saya tanyakan sama kalian ya, apa kaitan masalah tersebut dengan materi kita hari ini? Silakan, Lala. Berdiri situ, Lala. Silakan, Lala. Kaitannya dengan masalah materi kita dengan hari ini adalah karenanya minat produk luar negeri daripada produk dalam negeri. Contohnya saja, ramainya orang-orang pergi ke pasar-pasar modern seperti mall daripada Ya. pasar tradisional. Oke, tepuk tangan tuh Lala. Ya. Itu adalah sebuah masalah. Warga negara yang ada di Indonesia sekarang lebih banyak berbelanja ke mall. Ya, karena mereka ikut tren bisa jadi. Atau memang mereka memang banyak uangnya. Ya, dibandingkan dari berbelanja ke pasar tradisional. Jadi masalahnya di sini adalah nanti bagaimana produk yang ada dalam negeri. Nah, apa kaitannya dengan masalah kita hari ini? Ya, siapa yang bisa jawab lagi yang lain? Diki, boleh Diki? Silakan berdiri Diki. Masalah yang dapat kita ambil dari video di atas adalah bahwa masyarakat Indonesia sekarang tidak tahu dengan budaya yang ada di Indonesia karena adanya budaya asing yang masuk. Oleh karena itu kita harus melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Tepuk tangan. Ya. Karena betul ya, karena masih banyak ya warga negara ini yang tidak mengenal produk dari dalam negeri. Sama seperti kalian ini sekarang. Ya, apakah kita yang ada dalam kelas ini sudah kenal dengan produk dalam negeri ini atau belum? Ya, mungkin ada sebagian yang sudah dan ada yang belum. Jadi apa kaitannya dengan materi kita hari ini? Oh, ternyata di Indonesia ini masih banyak warga negara yang tidak mengenal produk dalam negeri. Nah, itu kaitannya. Ya, tadi itu masalahnya. Kita lihat tadi video kedua. Ya, video kedua tadi ada seorang perempuan ya, sepertinya mahasiswa ya. Mahasiswa dia suka dengan pakaian tradisional. Dibandingkan dengan kawan-kawannya yang lebih suka pakaian dari luar. Ya, itu menandakan bahwa teman-temannya tadi ya bisa jadi mereka tidak mengenal ya produk dari dalam negeri. Itu kaitannya. Paham? Nah, kemudian kalau masalah ini ya
Ya, apa yang akan terjadi kalau masalah tadi tidak diatasi? Kalian bisa jawab. Kalau masalah tadi dibiarkan terus-menerus, yang terjadi untuk negara kita ini apa? Lala lagi. Oke, yang lain ada jawab? Silakan Lala. Keraskan suaranya. Tidak adanya masyarakat yang mengenali produk dalam negeri karena dia terpengaruh oleh produk di luar negeri. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Ya, tidak adanya apa tadi? Masyarakat yang mengenali. Ya, tidak adanya masyarakat yang mengenali produk dalam negeri. Termasuklah kalian sebagai generasi muda ini. Ya, nah apa lagi yang lain? Tessa, silakan. Apa yang akan terjadi jika masalah ini dibiarkan saja? Ya, kalau tidak kita atasi. Yang lain lagi. Coba berikan jawaban kamu dengan yang lain. Ya, coba. Ayo yang lain semangat. Ya, Sasta ada semangat. Siapa namanya? Boleh Sasta. Tiara. Pokoknya. Oke, silakan. Yang lain. Jika masalah tadi dibiarkan saja, ya kalau masyarakat ini tidak mengenal produk dalam negeri, apa rasa-rasanya menurut kalian yang akan terjadi dengan negara kita? Yang lain lagi, yang lain. Ayo. Angkat tangan jadi, enggak? Oh tidak, memperbaiki jilbab. Debbie? Terpengaruh oleh hari hujan ya? Jadi dingin kalian ya? Yang lain? Bolehlah. Ya, tampaknya Lala yang bisa jawab. Silakan. Akan hilangnya produk dalam negeri dan akan berkembangnya produk dari luar negeri. Akan hilangnya produk dalam negeri dan akan semakin berkembangnya produk luar negeri ke Indonesia. Yang terjadi nanti adalah penurunan terhadap produk dari luar negeri. Sehingga nanti yang terjadi adalah bahwa yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya. Ya, kasihanlah pengusaha kecil yang ada di Indonesia. Tentu tidak laku lah barang mereka karena tidak ada ya orang Indonesia ini yang mau membeli. Jadi tugas kalian hari ini adalah kita kenali dulu apa saja produk dari dalam negeri. Kalau iya, ya kita lihat gambar berikut ini. Oke. Ya. Saya juga selain mengajak kalian menonton video tadi, saya juga akan mengajak kalian untuk bagaimana mengenali produk dari dalam negeri ini. Nah, di sini ada gambar yang Bapak tayangkan. Coba perhatikan gambar ini baik-baik. Ya, gambar pertama ini dulu. Batik. Oke, bisa jawab? Batik. Yakin ini batik? Sini tangan. Ini apa? Ini apa ini? Batik. Batik adalah produk yang berasal dari Indonesia. Apakah kalian suka memakai batik? Ada yang memakai batik hari ini? Itu dia. Ya, ini batik, gambar batik ini. Ya, yang lainnya bagaimana? Kenapa nggak pakai baju batik? Tidak ada. Itu ya. Batik sedikit banyaknya kalian sudah tahu bahwa ini adalah batik. Nah, ini banyak gambar ini. Ya. Nah, kita lihat dulu gambar ini. Ini apa ini? Udang. Oh, ternyata udang juga berasal dari Indonesia. Apa lagi? Ada kopi. Apa lagi? Sawit. Ini sawit ya. Ini sawit. Pernah lihat sawit? Sawit itu gunanya untuk apa? Minyak apa? Minyak ya, bisa menggoreng rumah. Ada batang ada. Ya. Oke, ada apa lagi? Sepatu kulit. Ya. Di mana berasal itu? Kulit ini ya. Yang berasal dari kulit buaya. Ya. Ada lagi ini. Ini adalah kerajinan tangan. Ya. Oke, berarti kita akan langsung ke rumah. Ya. Berarti kalian sudah luas wawasannya. Ya, ternyata sudah banyak mengenal produk dalam negeri. Oke. Anak-anak, ya, saya akan bagi ke kelompok. Ya, ini sudah saya bagi. Ya, kelompok satu ada Bega,
Bella Cahaya Cantika. Ya, ini mana kelompok 1? Nah, ini kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2. Ini kelompok 3. Dan ini kelompok 4. Oke. Kelompok sudah dibagikan, ya. Jadi selanjutnya yang harus kalian kerjakan adalah ya kalian mengerjakan masing-masing kelompok ya berdasarkan LKPD yang akan Bapak bagikan ini. Ya, silakan nanti kalian jawab berdasarkan petunjuk dari LKPD ini. Ya, nah dibagikan dulu. Nih, 1, 2, 3, 4. Oke, perhatikan semua kelompok. Ya, setiap kelompok aktivitasnya ada 2. Yang pertama, kalian cari yang produk yang berasal dari negara kita, yang umumnya apa saja. Kemudian yang selanjutnya adalah mana tadi KPD-nya? Ya. Yang kedua adalah kalian cari produk yang berasal dari tempat tinggal kalian masing-masing. Kemudian jawab pertanyaan di sini. Kaitkan dengan masalah yang terjadi. Ya. Nah, cari dulu nama produknya, kaitkan dengan masalah yang terjadi. Kemudian apa penyebabnya kok masalah itu terjadi? Contohlah kalian tinggal di Minang nih, di Sumatera Barat. Ya, perlu perhatikan. Tinggal di Sumatera Barat, oh ternyata kalian masih banyak yang tidak mengenal produk dari Sumatera Barat. Nah, buatkan di sini. Kaitannya masalah hari ini adalah contoh generasi muda banyak yang tidak mengenal produk dalam negeri. Apa penyebabnya? Penyebabnya bisa saja. Gimana Melda? Iya nggak apa-apa. Kalau nggak muat nanti di sini lanjutkan ke bawah. Boleh? Ya. Kayaknya garis bawah. Ya. Paham Anda? Kemudian terakhir nanti kalian carikan solusinya bagaimana caranya warga negara ini atau generasi penerus bangsa ini bisa mengenal produk dalam negeri. Apa solusinya menurut kelompok kalian? Nah, kemudian untuk diskusi hari ini, ya proyek yang kalian hasilkan ini nanti, ya kita debatkan. Contoh kan kita ada 4 kelompok. Nanti kelompok 1 berlawanan dengan kelompok 3. Mana kelompok 3? Oh ini. Ya, kelompok 1 dengan kelompok 3. Ketika kelompok 1 tampil nanti, kalian berikan 1 pertanyaan. Tugas kelompok lain adalah mengamati. Kalau misalkan kelompok 1 ini tidak bisa jawab, kalianlah yang menjawabnya. Jadi kalian bisa dapat poin. Kelompok 2 nanti berlawanan dengan kelompok 4. Bisa? Saya kasih waktu kalian mengerjakan ini selama 10 menit. Silakan dikerjakan. Yang tidak paham nanti boleh bertanya. Boleh gunakan HP-nya ya. Silakan. Cepat. Oke, silakan dikerjakan ya. Silakan bantu kawannya. Ya. Terus. Ada perlu belajar dari Indonesia dari dulu. Ayo cepat, kita nggak lama-lama ya. Bu Sri, bantu kawannya Bu Sri. Sudah? Saya bantu. Produk dalam negeri dari dulu. Sudah? Oke. Ayo semangat, ya jangan sampai kalah di grup lain. Bantu kawannya, boleh gunakan HP, ya. Selain batik boleh yang lain lagi, kita banyak lagi yang lain. Boleh ditemukan. Ada ketemu ya? Oke. Waktunya nggak lama Anda ya, langsung nanti kita debatkan. Ya boleh. Kalau produknya boleh dari 1. Iya, kalau masalah itu Boleh.
waktu menjadi membuat satu keseluruhan. Kalau membuat satu Lestarikan dipakai, tarik, kata, itu kaitannya materinya Pak. Materinya membuat masalahnya nanti kamu temukan. Oke, perhatikan ini tidak perlu dicari satu-satu. Ya boleh kesimpulan saja. Kaitkan masalah ini hanya masalah ini adalah bahwa penyebabnya apa? Ini keperluan semuanya. Nah, perhatikan. Ini nggak perlu dicari satu-satu ya. Nah, ini ya. Ya, ini kan ada 5 nih. Nah, kaitkan yang masalah ini ya, satu ya, semuanya. Paham ya? Boleh cari lebih dari satu ini, kata balik, apa lagi, ya, contohnya. Ini boleh satu aja, boleh Pak. Kaitkan masalah ini banyak ini yang bisa di dalamnya. Itu kaitannya. Contohnya apa? Contohnya buat yang di sini. Boleh, ya boleh. Nah, itu informasinya. Terserah kamu. Ya jelas ini keseluruhan dari masalah ini. Dari apa itu? Itu dari buat kita. Paham ya? Paham ya? Biar lebih cepat ya satu aja begini. Ya. Ingat ya, kelompok 1 lawannya nanti kelompok 3. 1 dengan kelompok 3, 2 dengan kelompok 4. Nah, ayo cepat, jangan lama ya. Bantu lawannya. Bantu. Bantu, main apa Gus? Bantu dulu. Untuk yang mengenai tentang budaya-budaya IPA di masyarakat yang ada. Kalau. Tunggu. Dari mana? Nah, tindakan lain ya. Kita robek menjadi. Ayo cepat, kita punya dalam halaman yang kasih, tolong lawan kasih. Tujuh menit lagi ya. Jangan terpaku dari yang halaman saja, masih ada halaman kedua itu. Ya.
berdasarkan dari tempat tinggal kalian. Nah, di mana tinggal? Tinggalnya di mana? Boleh dari Kalimantan Barat ini mau ambil boleh, atau dari daerah pesisir selatan ini boleh. Apa produk yang berasal dari tempat tinggal kamu? Kan banyak tuh. Hah? Kan banyak orang yang kenal kan? Tahu kalian? Tahu kalian apa? Nah, buat sini. Kamu mana tinggal? Apa kata kafe? Apa? Banyak itu yang ada dari pesisir selatan ini. Makanannya banyak pesisir selatan ini. Dan kalau ini boleh makannya, boleh juga. Makan itu di tempat tinggal kalian ini. Nah, itu yang harus pelajari. Kalian mengenal kembali kalau kita melangkah dari tempat tinggal kalian. Apa yang tinggal? Apa yang desa Wilda di mana tinggal pesisir selatan kan? Apa produk pesisir selatan ini yang kamu tahu? Boleh dari makanan, boleh dari pakaian. Nah, tuh. Nah, kita banyak tidak tahu kan? Setelah kita belajar ini, oh ternyata kan setelah pulang sekolah kita tahu, oh ternyata ini dari pesisir selatan. Sama, kita sama juga. HP, kertas. Ini apa yang ada di sini? Buatkan di situ satu. Kenapa berasal dari latar Iya mak, kita ada ini sekarang mengenal produk dalam negeri. Nah di tempat tinggal kita itu apa yang ada di situ. Ah bisa nanti kalian jadi paham. Kamu di mana tinggal? Apa yang ada di tinggal kita apa? Masukkan ke situ. Ya, setelah ini kita tampilkan ingat ya, ketika kelompok lain tidak bisa menjawab, berarti kan ketika kelompok lain tidak bisa jawab, boleh ditanggapi oleh kelompok Anda. Maka kelompoknya yang menang. Dan bisa menang kelompoknya. Bisa menang kelompoknya. Oke. Apa adalah dasar kelompoknya masalah kaitan dengan boleh berdasarkan itu lebih kepada masalah apa? Boleh terserah, makanya kalian diskusikan itu mulai dari sini. Kelompok siapa sudah siap? Sudah siap terserah. Sudah, sudah. Kelompok ya. Kelompok 4. Oh ini kelompok.
Ya, jadikan yang membacakan nanti. Ya, jadikan yang nanti yang akan menyampaikannya. Nah, 1 menit lagi ya. Siap, sudah siap, harus disampaikan. Kelompok yang nggak bisa bertanya nanti kita lempar juga. Ya, berarti nggak ada dapat poin kelompoknya. Kelompok Diki sudah siap? Ya, semangat. Sedikit lagi aja lah. Waktu habis. Nah, waktunya habis. Sekarang tolong fokus kembali ya. Sekarang seperti Bapak sampaikan tadi, tidak ada lagi membuat. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Yang bertanya nanti adalah kelompok 3. Bisa? Silakan mulai. Silakan, siapa yang mengatakan? Keraskan suaranya. Yang lain, ya, kalian berkesempatan mendapatkan poin. Ketika kelompok 1 tidak bisa jawab, kalian bisa menjawab. Atau kalian bisa menambahkan jawaban. Saya bisa kalian mendapat poin asalkan kalian mampu menambah jawaban. Yang bertanya, ya, tugas kalian tidak hanya bertanya, boleh kalian sanggah. Contoh dari jawabannya tadi tidak cocok dengan keinginan kalian, boleh diungkit kembali. Ya, paham tuh? Silakan. Siapa yang bacakan? Oke, keraskan suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat perhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kami. Tentukan produk apa saja yang berasal dari Indonesia. Batik, anyaman, gebara, rempah-rempah, minyak kelapa sawit. Kaitkan dengan masalah yang terjadi. Masyarakat tidak mengenal produk dalam negeri karena adanya produk luar negeri masuk ke Indonesia. Penyebab warga negara Indonesia belum mengenali produk dalam negeri. Penyebabnya tidak percaya produk dalam negeri, lebih mempercayai produk luar negeri. Solusi bagi warga negara supaya mampu mengenali produk dalam negeri dengan mempromosikan produk dalam negeri ke masyarakat Indonesia. Oke, lanjut. Tentukan produk dalam negeri. Tentukan produk dalam negeri apa saja yang berasal dari daerah Kepulauan Rendang, pakaian ulu, dan kelado, sate. Sate ya. Oke, lanjut. Tentukan dengan masalah yang terjadi. Masyarakat setempat tidak memperhatikan budaya tersebut. Penyebab masyarakat setempat belum mengenali produk dalam negeri yang berasal dari masyarakat setempat terlalu fokus Perhatikan ya. terhadap perilaku yang modern, contohnya ada contohnya ada di tempatnya. Solusi bagi masyarakat sekitar supaya mampu mengenali produk dalam negeri
Oke, silakan dulu untuk kelompok 1. Nah, silakan. Ada pertanyaan di kelompok 3? Silakan. Dari kelompok 3 ini pertanyaan kepada kelompok 1. Silakan. Kenapa produk dalam negeri tidak produk dalam negeri kalah saing dengan produk luar negeri, dan mengapa produk luar negeri masuk ke Indonesia? Mengapa produk dalam negeri kalah saing dari produk dari luar negeri, dan mengapa produk luar negeri masuk ke Indonesia? Nah, silakan dulu untuk kelompok yang berani memberikan pertanyaan, ya. Kita berikan waktu sekitar 2 menit untuk mencari jawaban. Kalau kelompok 1 tidak bisa, ya maka kelompok lain berkesempatan untuk menjawabnya. Nah, ayo semangat, ya. Ayo semangat. Siapa? Sekretaris siapa? Sekretaris tolong bagikan ini, ibu kasih amplop kosong. Silakan kalian mau isi, besok dikembalikan kembali. Nah, diketahui orang tua ya. Nah, di sini dibagikan masing-masing sistemannya 3 ya. 3. Ini 1, amplop 1, brosurnya 1. Ya. Yang bukti donasi ini harus ada tanda tangan orang tua ya. Tanda tangan orang tua dan relawannya tanda tangan kalian. Nah, mau kalian berbentuk uang mau kasih donasinya, atau berbentuk alat sholat, apa berbentuk perlengkapan sholat, mau tenang boleh, mau peci, mau sejadah. Nah, silakan dibuatkan di sana. Diketahui orang tua nantinya. Ada tanda tangan orang tua ya. Besok ada tidak adanya donasi ini, kalian besok harus kumpulkan kembali ke sekretaris dan kasihkan ke wali kelas. Kalau tidak ada wali kelas besok kasihkan ke ibu kalian. Nah, siapa? Oke, silakan Anda. Nah, oke, silakan. Dengarkan kelompok 3. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ya, silakan. Mengapa produk dalam negeri kalah saing dari produk luar negeri? Produk dalam negeri kalah bersaing dengan produk negeri karena produk dalam negeri kualitasnya lebih rendah daripada produk luar negeri, dan harga produk dalam negeri lebih mahal daripada harga produk luar negeri. Mengapa? Ulang ya. Sekolah lagi. Ya, silakan. Produk dalam negeri kalah bersaing dengan produk luar negeri karena produk dalam negeri kualitasnya lebih rendah daripada produk luar negeri, dan harga produk dalam negeri lebih mahal daripada harga produk luar negeri. Dan produk luar negeri masuk ke Indonesia disebabkan karena kebijakan pemerintah yang membolehkan masuknya produk dari luar negeri masuk ke Indonesia. Nah, bagaimana? Apakah kelompok 3 masuk puas dengan jawaban? Terima kasih dengan jawaban yang telah diberikan oleh Dedi. Saya masuk puas dengan jawaban yang telah diberikan oleh Dedi. Tepuk tangan. Oke. Ada yang mau menambahkan jawaban? Jumpa lain? Tidak ada? Oke, kita luruskan ya. Mengapa produk dalam negeri kalah saing dari produk luar negeri? Yang pertama adalah karena kualitas produk dari Indonesia. Kadang produk dari Indonesia ada juga yang dibuat asal-asalan. Nah, jadi nanti kalau Ananda yang bisa membuat produk, buatlah produk itu yang benar-benar produk yang berkualitas. Yang kedua, ya karena memang salah dari warga negara yang lebih cenderung terpengaruh oleh produk dari luar negeri, sehingga kita lupa dengan produk dari luar dari dalam negeri. Kenapa masih bisa masuk produk itu ke Indonesia? Karena pemerintah tidak melarangnya, ya. Pemerintah juga tidak bisa melarang. Ada juga yang diberikan larangan, tetapi masih ada produk dari luar negeri itu yang masuk secara ilegal ke Indonesia. Seperti itu. Ya. Oke, lanjut kelompok 4 dan kelompok 2. Kelompok 2 lah, mana kelompok 2? Nah, berarti kalian yang membacakan, kelompok 4 yang memberikan pertanyaan. Silakan. Silakan, siapa yang membacakan? Ayo cepat. Waktu kita nggak lama-lama ya. Ayo, silakan. Keraskan suaranya ya. Assalamualaikum
Keraskan suaranya. Susi kelompok 2. Siapkan pertanyaannya ya. Ayo buka. Tentukan produk apa saja yang berasal dari Indonesia. Pertama batik. Ketiga sepatu kulit. Ketiga kaki dari Indonesia. Mereka masih berkaitan dengan masalah yang terjadi. Kurangnya peminat terhadap dalam negeri dan kesulitan meminatnya. Penyebab warga negara Indonesia lebih meminati produk dalam negeri. Kurangnya rasa percaya diri masyarakat Indonesia memakai produk dalam negeri. Solusi bagi warga negara melestarikan dan memodifikasi batik agar terlihat lebih menarik. Lanjut nomor 2. Dengar ya, terdengar ya. Lanjut. Kedua, tentang produk dalam negeri. Yang pertama putih, kedua ketiga Apa? Itu berasal dari perkampungan. Ya, lanjut. kaitkan dengan masalah yang terjadi. Banyaknya orang yang makanan di daerah dan tinggalnya. Penyebabnya sedikitnya peminat dan jarang orang yang memakai. Solusi bagi masyarakat memperbarui kemasan kepada produk daerah agar terlihat lebih menarik. Oke, tangan dulu untuk kelompok 2 ya. Oke, silakan dimakan. Ya, berikan pertanyaan. Silakan. Kelompok lain berkesempatan untuk mencari jawaban. Silakan. Ada pertanyaan? Keraskan suaranya. Siapa namanya ini? Assalamualaikum dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa akibat jika produk batik diambil oleh negara lain dan apa tindakan kita terhadap Sampai. Keraskan suaranya. diambil oleh negara lain Apa akibat jika batik diambil oleh negara lain? dan apa tindakan kita terhadap negara tersebut. Dan apa tindakan kita terhadap masalah tersebut? Ya, 2 menit dari sekarang. Kenapa? Nah, yuk semangat. Ya, 2 menit ya. Kelompok lain ya berkesempatan untuk menambahkan jawaban ataupun memberikan jawaban. Bagaimana nomor 2? Nah, ayo silakan. Nomor 2. Ayo cepat. Apa akibatnya jika batik diambil oleh negara lain? Apa tindakan kalian dari masalah itu? Ya, kita bisa dilebihkan kalian menjawabnya itu. Apa yang terjadi jika batik diambil oleh negara lain? Apa tindakan kalian dari masalah dari? Ayo, cepat. Ini dulu ya. Bentar lagi kita tulis pada ini. Siap-siap kalian memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Ya, tadi itu kesimpulannya ada. Kesimpulannya apa? Buat. Sekarang jadi apa?
Oke, silakan dijawab Ananda. Waktunya nggak lama lagi, yuk. Dah, ayo cepat. Bisa? Enak kita lempar lagi. Nggak boleh patah semangat. Ayo dong. Ulang saja jawabannya. Tentu nanti yang bisa akan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Perhatikan. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Indonesia, apa akibat jika produk batik diambil oleh negara lain dan apa tindakan kita dalam menghadapi masalah tersebut? Akibatnya adalah Indonesia akan mengalami kerugian karena diambil oleh negara lain. Dan tindakan kita yaitu menghadapi negara yang beriklaim batik sebagai buatannya, maka Indonesia perlu mengembalikan terlebih dahulu definisi tentang batik. Sebab yang diiklimkan negara lain terhadap batik sebenarnya produk tekstil yang bermotif seperti batik. Bagaimana kelompok 4? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 dan kelompok 3. Ada yang mau menambah jawaban? Oke, saya perkuat jawabannya ya. Apa yang akan terjadi? Tentu Indonesia akan mengalami kerugian karena produk kita diklaim oleh negara lain. Ya, kemudian apa yang harus kita lakukan? Tentu kita harus menjaga dan melestarikan budaya batik. Seperti apa perwujudannya? Dengan mencintai dan memakainya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nah, ada pertanyaan? Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok kalian semua. Ya. Oke, sebelum kita tutup, siapa bisa memberikan kesimpulan? Nah, silakan Desa. Perhatikan ya, kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya adalah bahwa bisa penting mengenali produk dalam negeri dan kita generasi muda harus melestarikan produk-produk yang berasal dari Indonesia. Sekian kesimpulan dari materi yang saya pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Lala mau memberikan lagi? Silakan Lala. Terakhir dari Lala ya. Kesimpulannya adalah untuk saat ini banyaknya masyarakat yang tidak mengenali dan tidak peduli dengan produk dalam negeri. Jadi banyaknya peminat produk luar negeri karena kualitas dan desainnya yang menarik. Maka sebenarnya adalah kita harus jadi mengenali produk dalam negeri dan memakai produk dalam negeri. Kita harus melestarikan produk dalam negeri. Oke, tepuk tangan. Nah, baik Anda ya. Jadi apa
kesimpulan kita belajar materi mengenali produk dalam negeri ini adalah bahwa kalian sebagai generasi muda harus mengenal apa saja produk-produk yang berasal dari Indonesia, dan kalian sebagai generasi muda harus mampu melestarikannya supaya produk dari negara kita tidak bisa diklaim oleh negara-negara lain. Ya, paham? Makanya kalian termasuklah di mana kalian tinggal, kalian harus tahu apa saja produk yang berasal dari tempat tinggal kalian. Contoh dari segi makanan. Ya, dari segi makanan kalian belajar membuat. Bisa saja nanti kalian bisa menjualnya, bisa kalian menambah uang jajan kalian. Nah, gitu. Ya. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Baik, Ananda, seperti biasa, ya. Sebelum kita tutup, apa manfaat menurut kalian kita belajar hari ini? Manfaat kita belajar hari ini apa? Berdiri, situ, cepat. Berdiri, Tiara. Mengetahui produk dalam negeri, Ya, apa saja tadi produk dalam negeri? Batik, udang, terus, ya, bisa mengenal apa saja produk dari dalam negeri. Tepuk tangan. Kemudian apa menurut kalian yang rasa-rasanya kekurangan kita belajar hari ini? kurang semangat, Kak. Ya, betul sekali. Tampaknya ini kurang semangat. Mungkin karena cuaca yang hujan. Ya, tapi tidak masalah. Mudah-mudahan untuk minggu kedepannya kita lebih semangat belajar. Tepuk tangan. Oke, seperti biasa ya, kita akan melakukan kuis. Jadi siapkan HP-nya masing-masing. Ya, yang tidak ada paket boleh bergabung dengan hotspot Bapak. Ya, jadi yang ada paket pakai sendiri. Yang ada paket gabung dengan hotspot saya. Dan boy saya ingin kamu lima. Silakan bergabung. Siapkan HP ya. Sabar ya, kita tunggu jaringan dulu. Bentar ya, kita tunggu dulu. Sini jaringannya di situ. Jadi itu aja. Ini tukang mungkin. Bentar ya. Tapi kalau lebih itu, ini 10 orang kita. Bentar ya, kita tunggu jaringan dulu ya. Nah, silakan klik di Google joinmyquiz.com ini. Silakan. joinmyquiz.com. Ya. Aduh, terganggu pula banyak kali ya. Coba yang gabung sama Bapak keluar agak 3 orang dulu. Coba gabung dengan kelompok lain, yang lain dulu. Karena jaringan Bapak kena jadinya.
Buat aja di Google itu dulu joinmyquiz.com ya. Nih. Nah, ada cepat. Joinmyquiz.com. Pilih ini joinmyquiz.com ini. Bisa. Joinmyquiz.com. Masukkan kode ini. Dari mana ini? Berapa orang yang gabung ke hotspot saya? Berapa orang? Yang gabung hotspot saya berapa orang? Coba keluar dulu agak 3 orang. Keluar dulu. Terkena jaringan saya ini. Ada. Dah. Masukkan kode ini. Sudah? Sudah berapa orang yang masuk? Sudah ada 5 orang ini ya, Cahaya. Ayo semangat ya, siapa yang mau menangkannya hari ini ya? Dah masukkan ini ya. Dah bisa kita mulai. Siapa lagi yang terkenalan? Ya nanti kita ulang lagi. Ini habis waktu saya lagi. Nah, silakan perhatikan HP-nya masing-masing. Nah, perhatikan HP-nya masing-masing. Silakan jawab.
ada paket. Ya, yang dapat masuk ke juara 3, 2, 1 selamat. Yang belum tetap semangat. Itu saja untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.